Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama aku, Nisha. Hari ini kita akan bahas untuk bedah soal sertifikat ujian B1 Gute. Nah, jadi sebelum aku off dari YouTube, karena mau ada libur musim panas dan aku ada keperluan sendiri, jadi aku nggak bisa lama-lama di YouTube. Jadi hari ini aku akan bahas playlist bedah soal ujian B1 dan nanti ada jawabannya, terus ada tipsnya, dan juga hari ini kita bahas dulu untuk yang lesson ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu untuk ujian B1. Ujian B1 Gute itu mulai dari umur 12 tahun ya, yang paling muda untuk yang anak muda, dan untuk dewasa itu 16 tahun ke atas gitu. Terus di sini untuk B1 di sini tertulis bahwa ketika kalian ujian B1, kalian sudah bisa memahami informasi utama, terus sudah bisa mengerti situasi dalam perjalanan ke negara-negara yang berbahasa Jerman. Lalu di sini kalian juga bisa menceritakan ketertarikan secara pribadi dengan orang-orang gitu ya. Terus ada juga menceritakan pengalaman dan juga laporan acara dan lainnya. Lalu di sini dijelaskan juga untuk ujian B1 maksimal dapat 100 poin setiap modulnya. Jadi seperti itu. Terus di sini ada minimal batas lulus yaitu 60 poin atau 60% gitu. Lanjut di sini untuk ujian B1 lesson itu total waktunya 65 menit ya. Lalu ada Horen mendengarkan, waktunya 40 menit. Lalu ada Schreiben atau menulis, total waktunya 60 menit. Dan ada Sprechen, totalnya 15 menit untuk dua peserta ya. Jadi mungkin 15 menitan atau 15 menit bareng-bareng gitu. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan di sini. Lanjut di sini ada lesson. Kita lihat dulu lesson itu 65 menit ya teman-teman. Dan lesson di B1 itu ada 5 bagian ya di sini gitu. Lalu di sini untuk lesson yang tail 1 atau tail 1 itu waktu pekerjaannya adalah 10 menit teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini perintahnya adalah bacalah teksnya dan juga ada nomor 1 sampai 6 di sini untuk soalnya gitu. Oke, nah di sini kalian disuruh perintahnya memilih richtig atau false, benar atau salah gitu. Nah, di halaman pertama di sini kita dapat teks dari Susannes Alltagsblog.at. Itu keseharianku, pikiranku, hidupku ya. Ini gitu. Nah, jadi mari kita artikan poin-poin penting dari ceritanya Susanne ini. Kalian bisa baca sendiri dulu ya, dan kalian bisa download PDF ini di link bio YouTube aku di materi B1 Bahasa Jerman, sudah aku tambahkan yang judulnya itu B1 model Erwachsene itu. Kurang lebih yang itu judulnya kayaknya. Nah, lanjut di sini pada intinya aku ceritain aja ya. Di sini poin-poin pentingnya itu adalah kejadiannya Susan lagi masak di dapur teman-teman gitu ya. Ya ada bacaan Kohen gitu, jadi lagi masak di dapur ya. Terus pada siang hari Zumitak ya di sini. Terus tiba-tiba HP-nya bunyi teman-teman gitu. Nih tiba-tiba HP-nya bunyi. Lalu masalahnya ternyata dompetnya yaitu brieftasche-nya itu tertinggal di bank gitu. Lucunya Susana itu baru sadar dompetnya hilang setelah ditelepon pihak bank gitu. Seperti itu. Jadi dia nggak tahu ya sebelumnya. Gitu. Nah, terus si penemunya itu ada seorang cowok muda yang nemuin dompet itu di parkiran, teman-teman. Gitu. Nah, alurnya gimana? Jadi si cowok ini males ke kantor polisi atau ke kantor barang hilang, Funburo gitu. Di sini ya dia menemukannya gitu. Nah, karena kenapa si cowok ini males ke kantor polisi atau ke kantor barang hilang? Itu karena jauh. Jadi dia inisiatif ke cabang
bank terdekat karena lihat kartu ATM si Susana. Akhirnya pihak bank bisa dapat nomor telepon Susana lewat data komputer, teman-teman. Seperti itu nih. Lalu di situ endingnya isi dompetnya tuh masih utuh gitu ya. Di sini masih utuh nih. Gluk war alles noch da. Jadi isi dompetnya masih utuh dan Susana senang banget dan nulis blog ini buat berterima kasih secara terbuka ke si penemu itu. Dia ngomong vielen Dank lieber Finder gitu buat penemunya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita jawab nomor 1. Jawab soal nomor 1. Nah di situ kan udah ada Beispielnya, contohnya udah diisi ya, richtig. Jadi pada siang hari Susan menerima teleponnya berbunyi atau gitu ya. Jawabannya betul. Tadi kan dia siang hari lagi masak di dapur, ada telepon gitu dari pihak bank. Nah nomor 1 di situ adalah erst durch den Anruf bemerkte Susanne das Fehlen ihrer Brieftasche. Hanya karena telepon itu Susanne menyadari hilangnya dompetnya. Jawabannya adalah richtig. Ya, dia menyadarinya karena ditelepon, karena dia baru sadar dompetnya hilang itu dari telepon gitu. Terus nomor 2 di situ Susanne mengira dia lupa dompetnya saat membayar gitu ya. Gitu jawabannya richtig. Dia bilang ya di sini ya. Jawabannya itu dia bilang sicherlich im Supermarkt an der Kasse. Jadi dia tuh pastinya tertinggal di kasir supermarket gitu. Mengiranya dia lupa saat bayar di supermarket, teman-teman. Gitu. Seperti itu, dia berpikirnya seperti itu. Nah, lalu nomor 3 itu si penemu membawa dompetnya ke kantor barang hilang. Jawabannya adalah false ya, karena tadi di teks itu si cowok merasa jalan ke Funboro itu terlalu jauh nih. Der Weg dorthin war für ihn zu weit gitu kan. Itu jadi Funboro atau kantor barang hilang tuh jauh gitu. Jadi jawabannya salah. Nomor 4 itu artinya nomor telepon bank ada di dalam dompet. Jawabannya adalah false. Bukan nomor bank yang ada di dompet, tapi bank yang mencari nomor Susanne di database mereka lewat nama yang ada di kartu ATM. Gitu. Ya, tadi kan ada. Jadi banknya menemukan kontak datanya gitu dari nama. Gitu. Terus nomor 5 itu di dompet Susanne tidak ada yang hilang. Jawabannya richtig. Karena tadi bilangnya memang tidak ada yang hilang ya. Zum Glück ya. Zum Glück war alles noch da. Semuanya ada. Untungnya semua masih ada atau utuh gitu. Terus dia senang banget tuh. Ich bin so froh katanya. Terus nomor 6. Susanne bisa berterima kasih secara pribadi kepada si penemu atas kejujurannya. Jawabannya salah gitu. Kenapa? Karena di situ dia bilang ya, Susanne bilang, nun weiß ich leider gar nicht, wie ich dem ehrlichen Finder danken kann. Sayangnya sekarang aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara berterima kasih ke si penemu jujur itu. Jadi dia belum bertemu langsung sama si penemunya. Seperti itu. Nah, jadi makanya dia nulis blog ini untuk menceritakannya gitu ya. Untuk menceritakan kejadiannya dan juga berterima kasih gitu. Oke teman-teman, seperti itu untuk lesson Teil 1 yang ujian B1. Nah, di sini tips dari aku untuk lesson B1 Teil 1. Yang pertama adalah tipsnya 1, cari kata negatif. Nah, hati-hati sama kata seperti kayak kaum ya,
kaum itu hampir tidak, terus niche tidak ada gitu ya. Terus ini tuh sering banget ya membalikan makna kalimat gitu. Terus nomor 2, sinonim. Sinonim itu kunci ya teman-teman. Sinonim itu kuncinya. Jadi di soal tulisannya tuh misalkan ada kata tadi bemerken ya. Bemerken. Bemerken itu artinya menyadari. Nah, tapi di teks tulisannya itu aufgefallen. Nah, jadi ini sinonimnya tuh tadi kan di soal tulisan itu ada tulisan ini ya, bemerken, bemerkte. Yang ini. Tapi kalau di teksnya adanya aufgefallen. Aufgefallen itu artinya terpikir atau sadar. Nah, ini tuh kan berarti mirip gitu ya sinonimnya. Nih yang aufgefallen. Aufgefallen. Gitu. Nah, terus tips nomor 3 adalah urutan soal. Sama dengan urutan teks. Biasanya kalau jawaban nomor 1 itu ada di paragraf awal. Nomor 6 itu di paragraf akhir. Nah, bacanya urut aja. Kalian bisa baca soalnya dulu ya ini, terus lihat teksnya gitu ya. Tapi dicocokkan aja sih, barangkali nanti tiba-tiba ada yang acak ya teman-teman gitu. Terus tips nomor 4, karena waktunya terbatas ya. Waktu terbatas. Jadi kayak cuma 10 menit kan tadi ya dikasihnya 10 menit. Jadi untuk TL1 itu jangan kelamaan melamun. Jangan lama melamun. Seperti itu untuk tips dari tips lesson B1 Teil 1. Gitu teman-teman. Nah, ya kan tadi waktu 10 menit ya. Oke teman-teman, gimana? Ternyata kalau dibedah kayak gini, soal B1 tuh jadi terasa lebih mudah ya. Semoga tipsnya membantu buat teman-teman yang lagi persiapan ujian B1. Tulis di kolom komentar siapa di sini yang pernah ngalamin kejadian mirip kayak Susanu. Gitu, terus nulis di blog. Tapi kayaknya udah jarang ya yang nulis di blog di 2026, tapi kalau aku masih suka nulis di blog sih. Oke teman-teman, gitu aja untuk materi hari ini, untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga penjelasan aku jelas. Takutnya ada salah-salah, aku minta maaf ya. Terus kalian bisa cari referensi belajar lainnya untuk persiapan ujian B1. Jangan lupa like, share, dan subscribe Nisha Diary. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zuschauern. Viel Erfolg bei der Prüfung und bis bald. Tschüss.